masa depan Dia telah rancangkan. Kasih yang menemukanku apa adanya, bersamanya ku siap berlari. I'm running, I'm running, I'm running, I'm running. For you are by my side, will always by my side. I'm running, I'm running, I'm running, I'm running. I'll never be afraid, karena ku berlari denganmu. Yeah, Crisanto in the house, yo. I'm working for the house, I'm nothing without you, I'm something with you. Alright, and have nothing to scare, I have hope to share, I have Jesus to share. Why are you worried? Yeah, why are you worried? Yeah. Why are you running from his love? I won't be running without him, but with him I'm running in 600 horsepower like a genie. I'm like Elijah, went to heaven with chariot of fire, with horses with fire. I'm running. Mengapa semua ini ku khawatirkan? Kehidupan masa depan Dia telah rancangkan. Kasih yang menemukanku apa adanya, bersamanya ku siap berlari. I'm running, I'm running, I'm running. For you are by my side, will always by my side. I'm running, I'm running, I'm running, I'm running. I'll never be afraid, karena ku berlari denganmu. Firman-Mu berkata, serahkanlah kekhawatiranmu ke dalam tangannya, kau turut bekerja. Shalom. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara? Kami berharap berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara sekalian. Dan kami juga berharap bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat. Dan bila Bapak Ibu Saudara sekalian baru pertama kali mengikuti ibadah GB Battle ini, bisa memberikan respon atau menyampaikan pokok doa melalui kolom chat yang ada. Mari kita bersama-sama berdoa untuk memulai ibadah ini. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setia dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kalau sebentar kami mau memulai ibadah pada hari ini, kami mau menaikkan pujian kami Tuhan. Kami mau memuji menyembah nama-Mu. Biar Engkau saja yang disenangkan lewat pujian kami. Kami juga mau menerima berkat dari firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu ya Bapa boleh menjadi penuntun bagi kami dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulai ibadah pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom juga untuk Anda, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara online melalui YouTube. Kita percaya pagi hari ini kita penuh sukacita dan kemenangan yang dari Tuhan. Kita boleh ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita mau sama-sama bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini. Kami merasakan kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh beribadah dengan tubuh yang sehat. Semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Sebab itu Tuhan pagi hari ini kami mau bersatu hati bersorak. Memuji nama Tuhan. Mengagungkan Engkau Allah kami yang besar. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di hati kami Tuhan. Mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Allah yang punya jalan-jalan atas hidup kami. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata. Pagi hari ini bagi setiap kami yang rindu datang menyembah Engkau. Yesus Engkau Raja kami. Haleluya. Saya percaya kuasa-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah Raja, Kau yang
Berapa banyak di sini merasakan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mari katakan haleluya. Engkau Allah yang besar Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Engkau Allah yang besar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yes, Engkau Allah dahsyat di tempat ini. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang sanggup melakukan
kemuliaan bagi Tuhan lebih lagi. Biarlah setiap kita yang bernafas boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagi Dialah segala hormat, segala pujian, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari yang bersuka cita tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Nyatakan bersama-sama. Rasalah kasih-Nya, ada kekuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Mari nyatakan lagi bersama. Kasih-Nya, ada kekuatannya, berkuasa selama-lamanya. Angkat tanganmu bersama, katakan. Haleluya. Yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapan. Bagi Dia, Dia yang memerintah selama-lamanya, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang berkata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Mari umat pemenang pagi hari ini nyatakan dengan sungguh, bagi Dialah segala hormat, bagi Dialah segala pujian, bagi Dialah segala kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Mari angkat tanganmu sekali lagi, katakan. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Haleluya. Tata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapan. Sekali lagi angkat tanganmu, nyatakan dengan sorak-sorai, hanya bagi Dialah terima segala pujian bagi Dia yang berkata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Sorak-sorai yang terbaik, kemuliaan bagi Tuhan kita selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Saya percaya pagi hari ini kita semua bersuka cita, amin. Kita menerima kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu yang menyertai setiap kami. Bahkan memberkati setiap kami Tuhan. Saat kami keadaan apapun Tuhan.
hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Angkat tanganmu, nyatakan, aku percaya janjimu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Bersama nyatakan lagi. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku ya Tuhan. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin selamanya ya Tuhan. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua. Mari bersama-sama saya undang kita semua, boleh bangkit berdiri, nyatakan lagi. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu Tuhan setia di dalam hidup kami, di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Sekali lagi angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau percaya akan janji-Mu, akan firman-Mu selamanya Tuhan. Di dalam hidupku, aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar ya Tuhan. Kasih semua
Segala puji syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa. Kami juga sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan kami boleh memuji, menyembah, dan juga kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Dan biarlah juga Tuhan hati kami dilembutkan untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini. Hanya kepada Engkau saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Judul renungan kita pada hari ini adalah mengatasi rasa takut. Saudara-saudara sekalian, kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Tidak jarang kita seringkali cemas, takut dalam menghadapi kehidupan ini. Ada saudara-saudara yang belum menikah sampai umur tertentu, saudara mulai takut dapat jodoh tidak ya. Saudara yang sudah berumah tangga kemudian juga belum memiliki anak, saudara mulai takut apa yang akan terjadi ya, akan punya anak atau tidak. Saudara yang sudah memiliki anak pun sama. Bagaimana masa depan anak-anak kami? Nah, mungkin saudara akan berkata demikian. Apalagi kondisi zaman sekarang tidak menentu, hal-hal yang di depan kita tidak pasti, gejolak-gejolak ekonomi, gejolak-gejolak perekonomian terjadi di berbagai hal. Dan ini membuat akhirnya kita menjadi cemas dan takut. Apalagi masa politik yang sedang terjadi di Indonesia ya. Pilpres, banyak hal yang terjadi, ketidakpastian terjadi. Para pengusaha mulai berpikir keras bagaimana supaya usahanya tetap jalan, supaya tetap maju. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara sebagai seorang yang sudah berusia lanjut, bagaimana dengan kehidupan anak-anak, cucu, kehidupan saudara yang ditinggal jadi kesepian sendiri misalkan. Itu ketakutan-ketakutan dialami oleh semua manusia, termasuk saudara dan saya tentunya. Nah, bagaimana hari ini kita mengatasi rasa takut tersebut? Dan firman Tuhan memberikan tuntunan yang jelas buat kita. Kita akan baca di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diamlah, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bacaan hari ini di dalam Markus 4 tadi, ternyata ketika seseorang menghadapi masalah itu sesuatu yang tidak terduga, sekonyong-konyong dikatakan tadi ya, murid-murid menghadapi amukan dari badai dan mereka menjadi begitu ketakutan. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali masalah kita pun yang kita hadapi kadang-kadang tidak bisa kita prediksi. Tahu-tahu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saudara mengalami sakit penyakit, mengalami kesulitan, pekerjaan. Saudara di PHK, saudara tahu-tahu diputuskan hubungan kerja oleh atasan saudara. Kemudian juga ketika saudara berusaha, tahu-tahu saudara akhirnya mengalami kebangkrutan, mengalami masalah yang cukup berat. Nah, kadang-kadang masalah itu tidak terduga, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam bacaan hari ini kita akan temukan ada 3 jawaban supaya kita tidak takut terus
Karena tidak enak Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang itu takut, cemas, itu nggak enak. Tiap hari gelisah, tidak bisa tidur nyenyak. Saudara akan mengalami masa-masa yang sulit. Sebab itu ada 3 hal yang Tuhan ingin bagikan hari ini ya. Dan saya rasa ketika saudara sudah mendengar firman Tuhan hari ini, saya berdoa, saya berharap saudara-saudara akan hilang takut saudara. Saudara akan menghadapi, bisa mengatasi rasa takut itu. Dan saudara akan hidup di dalam kemenangan. Ada dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Yang pertama untuk menghadapi rasa takut adalah pandang Allah, bukan masalah. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita ketika menghadapi masalah, justru kita kadang-kadang melupakan Tuhan. Kita lebih melihat kepada masalah. Sehingga kita semakin takut, semakin cemas, semakin gelisah dalam hidup ini. Contoh tadi murid-murid. Di dalam ayat yang ke-37 berkata, lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ketika mereka melihat ombak yang besar, air sudah mulai masuk ke dalam perahu mereka. Mereka menggunakan pengalaman, kecakapan mereka sebagai nelayan, tapi mereka tidak sanggup. Dan mereka mulai melihat itu dan mulai cemas, mulai takut. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat masalah lebih daripada melihat Tuhan, maka kita akan takut. Yosafat di dalam perjanjian lama dan bangsa Israel melihat masalah. Musuh datang, padahal waktu itu Yosafat lagi tenang. Mereka lagi melakukan tugas mereka dengan sebaik mungkin. Mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang baik. Tetapi ketika mereka mendapat kabar dari para pengintainya bahwa ada 3 negara yang sedang menyerang mereka. Bani Moab, Bani Amon, dan dari pegunungan Seir. Menyerang mereka dengan jumlah yang cukup besar. Dan mereka mulai ketakutan. Karena mereka melihat musuh. Mereka melihat masalah. Itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita hanya melihat masalah dan bukan Allah, maka kita akan mengalami ketakutan demi ketakutan. Coba lihat Elia Bapak Ibu Saudara. Dia baru saja mengalahkan 450 Baal, ya, Nabi Baal. Tetapi ketika istri dari Ahab berkata, aku akan bunuh Elia. Begitu mendengar itu Elia ketakutan. Dan dia lupa sama Tuhan. Allah yang besar yang menyertai dia. Dan ketika itu dia begitu takut. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saudara mengalami masalah dalam hidup ini, pandang Allah. Pandang Allah yang besar. Seringkali anak-anak Tuhan memandang pada masalah lebih daripada Tuhan. Mungkin saudara-saudara juga yang hari ini mendengar firman Tuhan ini, mungkin sedang menghadapi masalah. Saudara tidak konsen ketika mendengar firman Tuhan hari ini. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan, pandang Allah. Jangan melihat masalah. Lebih baik kita fokus memandang Allah yang besar. Jika anak-anak Tuhan memandang pada masalah, Tuhan kelihatan menjadi kecil. Tapi kalau melihat Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, maka masalah itu menjadi kecil. Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah ya, 2 ekor lalat. 2 lalat ini lagi bicara, Bapak Ibu Saudara, lagi ngobrol-ngobrol. Lalat yang satu bilang, saya habis dari Surabaya. Padahal dia ada di Jakarta waktu itu ya. Saya lagi habis dari Surabaya. Oh, kata lalat yang satu. Mana mungkin kamu dari Surabaya? Kamu segede gini, wah belum apa-apa, baru aja mau nyebrang laut kamu udah kebawa sama badai. Kemudian yang satu, oh kamu salah. Aku tadi numpang kapal yang besar. Kapal itu mengarungi samudra raya. Badai segitu dahsyat dia ini. Jadi kamu jangan salah, aku habis dari Surabaya karena aku menumpang pesawat yang besar.
Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti Lala tadi ya, kalau yang tadi melihat masalah yang dihadapi itu besar, mungkin dia katakan, nggak mungkin. Tetapi kalau kita datang dan kita minta, kita hanya melihat kepada Allah yang besar, maka masalah itu menjadi kecil. Masalah itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan, karena kita memandang kepada Allah yang besar. Hari ini Bapak Ibu Saudara, pandanglah Allah. Jangan melihat masalah. Masalah mungkin saja ada. Tidak ada yang kebal terhadap masalah. Meskipun kita seorang yang percaya, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mungkin masalah itu tetap ada. Tetapi justru ketika kita memandang pada Allah, masalah itu menjadi tidak ada artinya. Karena kita memiliki Allah yang besar. Dan kita memandang kepada Allah yang hebat. Allah pencipta langit dan bumi ini. Allah yang sanggup mengatasi segala sesuatu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, supaya ketakutan itu kita bisa atasi. Cari Allah, bukan yang lain. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ketika mengalami masalah yang mendesak, yang mendadak, seringkali kita lupa untuk mencari Allah. Kita coba mencari siapa? Mencari orang pintar, mencari manusia lain yang bisa kita andalkan. Kita mulai cari sana sini supaya kita mendapat pertolongan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencari Allah, Dia Allah yang sanggup, Allah yang hebat, maka masalah itu kita bisa atasi. Sehingga kita tidak takut lagi menghadapi masalah tersebut. Nah, tandanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencari Allah dan bukan mencari yang lain, adalah kita itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tanda saudara mencari Allah berarti tandanya saudara percaya kepada Tuhan. Saudara mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita tidak takut lagi dalam hidup ini. Ada satu contoh Bapak Ibu Saudara ya. Ada seorang akrobatik, dia sudah belajar banyak dan akhirnya dia memperagakan, dia berjalan di atas tali yang besar, tambang begitu. Dari satu pulau ke pulau yang lain. Dan di bawahnya itu sungai, air terjun Niagara. Jadi dari pulau yang satu itu dari dataran Amerika kemudian nyebrang ke Kanada. Dan dia menggunakan seutas tambang begitu ya. Dibentangkan dari pulau yang satu sampai ke Kanada. Dan ditonton oleh banyak orang. Dan orang itu berteriak-teriak begitu ya. Ayo percaya, kita yakin kamu bisa. Dan orang ini benar berjalan. Sampai ke dataran Kanada, dia balik lagi. Padahal itu tidak menggunakan apa-apa. Angin kencang, bertiup. Tapi dia tetap berjalan dengan santai. Wah, semua tepuk tangan Bapak Ibu. Semua penonton bertepuk tangan. Kemudian si Bapak ini bilang, saya akan membawa satu barang. Dan saya akan berjalan lagi di atas tali ini. Kalian percaya nggak saya bisa melakukannya? Wah, percaya, kata penonton semua ya. Dan akhirnya dia lakukan. Dia sambil bawa roda, diisi dengan batu. Dia berjalan. Dan balik lagi, wah, tepuk tangan semua, berhasil. Nah, kemudian kalau kalian percaya, coba di antara kalian siapa yang mau digendong oleh saya. Saya jalan dari tempat ini ke tempat yang tadi dan saudara-saudara coba saya gendong. Siapa yang percaya dan berani? Semua terdiam. Semua ada yang berani, diam semua. Kemudian host bilang, siapa yang berani? Katanya percaya. Dan kemudian ada remaja angkat tangan. Saya bersedia. Wah, kemudian digendonglah si anak remaja ini. Kemudian berjalan. Wah, semua tepuk tangan semua. Dan balik lagi dari dataran Kanada ke dataran Amerika. Dan berhasil. Wah, semua tepuk tangan. Kemudian si host ini bilang ke si anak remaja ini, bertanya. Nak, kamu kenapa kok berani sekali? Kenapa kamu berani digendong oleh bapak itu? Kan kamu belum tentu bisa selamat. Bu, saya percaya bapak itu pasti tidak akan membiarkan saya jatuh. Oh, kenapa kamu bisa berkata demikian? Karena bapak saya, orang itu adalah bapak saya.
Karena orang itu adalah Bapak saya. Oh begitu ya, karena itu saya percaya Bapak saya tidak mungkin mencelakakan saya. Dia pasti menjaga saya dengan sebaik mungkin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya bahwa Dia Allah yang menopang, memimpin kehidupan kita, melindungi kehidupan kita. Dia memberikan keselamatan buat hidup kita. Maka kita tidak akan takut lagi. Kita bisa mengatasi ketakutan-ketakutan itu. Nah, bagaimana seseorang bisa percaya, bisa mempercayakan hidup kepada Tuhan? Yaitu dasarnya adalah mengenal Allah. Dasar seseorang percaya karena dia sudah mengenal Allah. Anak remaja tadi mengenal bapaknya. Siapa bapaknya? Bapaknya seorang yang mengasihi dia. Seorang yang pasti akan menyelamatkan dia. Tidak mungkin mencelakakan dia. Dia mengenal baik bapaknya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sungguh-sungguh mengenal Allahmu, saudara akan mencari Dia. Saudara akan semakin dekat dengan Dia. Dia adalah Allah yang dari kekal sampai kekal. Dia adalah Allah yang mengatasi segala waktu. Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang. Tuhan juga tidak dibatasi oleh kemustahilan. Hambatan apapun yang sedang dihadapi, Dia sanggup untuk mengatasi. Allah kita Allah yang hebat, Allah yang besar. Dan Dia juga Allah yang mengasihi kita. Mana mungkin kalau Dia menyerahkan nyawanya sendiri buat kita. Bagaimana mungkin Dia membiarkan kita ketika ada di dalam dunia ini, dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan terus. Apakah mungkin Dia membiarkan kita sendirian? Apakah mungkin Dia mempermalukan anak-anaknya? Apakah mungkin Dia membiarkan, menelantarkan kita anak-anaknya? Kalau nyawanya sendiri Dia berikan kepada kita. Oleh sebab itu percayalah dan biarlah kita semakin mengenal Dia. Setiap hari kita semakin intim dengan Dia. Semakin hari kita semakin melekat kepada Dia. Sehingga kita semakin mengenal Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin semakin mengenal Tuhan, maka seseorang harus intim dengan Dia. Kita tahu isi hati daripada Allah. Kita tahu sikap Allah terhadap kita. Kita tahu karya-karyanya yang agung dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau seorang anak dia mengenal bapaknya, saya yakin dia tahu isi hati bapaknya. Dia tahu kebaikan-kebaikan bapaknya. Dia tahu kehebatan bapaknya. Nah begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ingin tahu, mengenal Allah, biar kita semakin melekat kepada Tuhan. Makin intim dengan Tuhan. Kita tahu isi hatinya. Dan itu kita dapati ketika kita banyak membaca Alkitab. Kita merenungkan firman Tuhan. Tiap hari kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Banyak berdoa kepada Tuhan. Banyak berkomunikasi dengan Allah. Sehingga kita makin tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita semakin mengenal Dia lebih dari orang lain. Sehingga kita mengerti kehendaknya dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, biarlah kita semakin mengenal Dia. Ketika kita semakin mengenal Dia, maka kita akan semakin percaya kepada Dia. Dan kita akan menaruh hidup kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan saya yakin ketika kita makin percaya kepada Dia, maka ketakutan itu akan sirna. Akan kita bisa atasi. Kita semakin beriman, teguh kepada Tuhan. Akhirnya ketakutan berganti dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Ketakutan berganti dengan ketenangan. Karena kita disertai oleh Tuhan. Kita percaya akan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa mengatasi rasa takut, yaitu ora et labora. Labora dalam bahasa aslinya itu berarti bekerja keras. Ya, bekerja keras, bukan hanya bekerja seadanya, tapi benar-benar bekerja keras. Dan ini kebalikan dari kemalasan. Kalau kita lihat di dalam Amsal, Tuhan benci orang yang malas. Berarti orang yang malas itu adalah berdosa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak
mengingini kita sebagai anak-anaknya malas. Tetapi kita bekerja keras. Maksudnya bekerja keras itu berarti kita menyediakan banyak waktu untuk hal tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin orang yang bekerja keras, dia akan menyediakan waktu banyak untuk supaya pekerjaannya itu bisa selesai dengan baik. Nah, digabung dengan doa, ora et labora. Doa bukan sekedar ritual agama, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini tercermin dari sikap hidup kehidupan kita. Sikap hidup kita juga tercermin ketika kita berdoa. Nah, ketika kita melakukan doa kepada Tuhan, berarti kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada Allah. Di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada Tuhan, berarti sebenarnya kita sedang menyerahkan permasalahan kita kepada Tuhan. Menyerahkan secara total kehidupan permasalahan kita kepada Tuhan. Nah, saya yakin Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa sungguh-sungguh, memiliki sikap doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka ketakutan itu mulai sirna. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena saya yakin orang yang berdoa sungguh-sungguh, dia pun akan tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia meluangkan waktu, menyediakan banyak waktu, supaya pekerjaannya ini bisa berhasil, bisa selesai. Dan selalu dibarengi dengan doa. Jadi kata ora et labora tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita banyak berdoa, kita pun pasti banyak bekerja. Kita banyak menyediakan waktu untuk pekerjaan tersebut. Bapak Ibu Saudara, suatu kali ada seorang yang memikul satu beban yang berat. Dia lagi jalan begitu ya. Memikul kayak batu-batu begitu ya. Jadi cukup berat. Kemudian ada seorang supir lagi mengendarai truk begitu ya. Kemudian dia lewat dan dia berhenti. Kemudian, Pak, ayo kita naik ke atas supaya Bapak nggak berat. Bapak sekarang naik ke sini, Bapak bisa ikut dengan kami. Mau kemana Pak? Mau ke pasar, kata si Bapak. Oh ya, ayo kita lewat sana. Akhirnya si Bapak ini naiklah. Ininya juga dibawa. Tapi ketika di truk itu agak heran juga si Bapak ini. Meskipun di truk dia selalu bawa ini. Bawa si tanggungannya itu. Padahal kalau dia simpan di bawah kan nggak apa-apa. Tapi si Bapak ini sambil truk itu jalan sambil dibawa. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan juga demikian. Menyerahkan kepada Tuhan, kita tetap bekerja, tetapi kita masih mikirin terus. Masih itu menjadi beban pikiran kita. Sehingga kita terus ada dalam ketakutan dan ketakutan setiap hari. Nah justru Tuhan ingin tidak demikian. Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, kita kerjakan yang kita bisa lakukan dan kita tanggalkan ketakutan itu. Kita percaya damai sejahtera Tuhan akan mengawali hati dan pikiran kita. Seperti tadi dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita lakukan bagian kita yang terbaik, kita serahkan kepada Tuhan, maka damai sejahtera itu akan memenuhi kehidupan kita. Kita diberi ketenangan, diberi rasa tenang karena kita percaya Tuhan yang akan memberikan pertolongan, menyediakan pertolongannya tepat pada waktunya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Milikilah ora et labora, bekerja dan juga tetap dengan sikap yang bekerja keras. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 dan 7 berkata demikian.
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Pemazmur katakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia di sini adalah Allah. Jadi serahkan hidupmu, percayalah kepadanya, dan Tuhan akan bertindak. Saya yakin orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika menghadapi masalah yang sulit sekalipun, dia tetap tenang karena dia menyerahkan kepada Tuhan. Dan dia bekerja dengan semaksimal mungkin, dengan bekerja keras. Dan Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya dipermalukan. Doa harus mewarnai kerja setiap manusia. Karena doa adalah usaha menghubungkan kehendak Allah dengan berbagai perbuatan yang diniatkan manusia dalam bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu kesatuan. Tidak ada yang bisa lepas dari satu yang lain. Ora et labora. Dan saya yakin ketika kita hidup, kita bekerja dan berdoa, maka Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Supaya kita lepas dari rasa takut, supaya kita berkemenangan dari rasa takut, pandang Allah, bukan masalah, maka kita akan lepas dari ketakutan. Kemudian cari Allah, bukan yang lain. Yosafat ketika 3 negara itu menyerang mereka, menyerang bangsa Israel, dia mencari Allah. Dia kumpulkan orang-orang bangsa Israel, keluarga demi keluarga datang, istri anak-anaknya datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Dia berdoa, berpuasa, mencari Allah. Karena dia percaya Allah lah satu-satunya yang bisa menolong kita. Allah lah satu-satunya yang bisa menolong ketika menghadapi kesulitan yang besar. Sebab itu dia mencari Allah. Dengan berdoa, dengan berpuasa, dengan bersujud kepada Tuhan. Dia mencari Allah. Karena Yosafat mengenal Allahnya. Dia hidup intim dengan Tuhan sepanjang umur hidupnya. Dia semakin mengenal Tuhan sehingga dia percaya kepada Tuhan. Kenali Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman yang kita alami itu akan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Dan yang terakhir, ora et labora. Bekerja dan bekerja. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya yakin kalau 3 hal ini kita lakukan dalam hidup kita, maka ketakutan itu akan kita bisa atasi. Bukan hanya berkurang, tetapi akan digantikan dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Saya yakin hari ini setelah mendengar firman Tuhan ini, saudara-saudara yang tadi mungkin mengalami ketakutan, Tuhan akan gantikan dengan damai sejahtera, dengan ketenangan daripada Tuhan. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Surgawi, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya Engkau sudah berfirman buat setiap kami. Dan kami percaya Engkau sedang berkarya, bekerja dalam setiap kehidupan kami. Engkau mencabut setiap akar-akar ketakutan. Sehingga kami tidak takut lagi menghadapi masa depan kami. Karena Engkau yang beserta dengan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.